Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkesempatan lagi dalam pembelajaran manajemen strategi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan pengidentifikasian segmentasi pasar dan bagaimana cara kita memilih pasar sasaran. Di sini kita akan bahas 3 poin: segmentasi, targeting, dan positioning. Dan juga nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana menyusun analisis menggunakan SWOT dan BCG. Dapat kita lihat pada grafik atau diagram di sini, perjalanan pemasaran dalam kerangka kerja perusahaan. Kita mencetuskan visi misi seperti kemarin, terus kita mengevaluasi internal eksternal. Nah, evaluasi internal eksternal itu akan kita gunakan untuk apa? Nah, ini yang akan kita gunakan untuk audit fungsional dengan menekankan pada analisis SWOT dan asumsi diferensiasinya. Jadi bahannya dari internal dan eksternal. Kita melakukan audit, siklus produknya, portofolio, distribusi, pangsa pasar, pengalaman. Kita akan bahas terkait dengan segmentasi pasarnya, maka akan memunculkan sasaran pemasaran, bagaimana rentang produk, pasar, saluran distribusinya. Sehingga pada tujuan akhirnya akan kita menyusun sebuah strategi pemasaran terkait memanfaatkan peluangnya, bertahan terhadap ancaman, membangun kekuatan, dan menyempurnakan portofolio produk, serta memperbaiki kelemahan yang ada. Sehingga produk yang dihasilkan baru nanti akan lebih berkualitas, lebih baik lagi dari produk sebelumnya. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, bahwasanya dalam penyusunan peta pembelajaran segmentasi, targeting, dan positioning, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti, 4 langkah penyusunan strategi pasar, dan bagaimana dasar segmentasinya, apa rujukan yang kita gunakan untuk menyesuaikan dengan strategi yang kita gunakan, bagaimana kita mengevaluasi pasar, dan bagaimana nanti memposisikan produk kita. Di mana sih produk ini? Apakah menyusun, memimpin, atau sebagai pengikut di pasar itu? Yang pertama, segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan karakteristik atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Jadi kalau kita membuat sebuah produk itu kita sudah punya sasarannya. Karena kalau terlalu luas maka nanti produk kita tidak akan spesifik, terlalu umum. 3 tahapan dalam penyusunan segmentasi ini: pemasaran massal, misalkan penjual terlibat dalam produk massal, seperti juga produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat umum semuanya. Yang kedua, pemasaran produk yang beraneka ragam, yaitu penjual produksi beberapa produk yang menunjukkan bentuk, model, kualitas, ukuran, dan seterusnya yang berbeda. Jadi lebih spesifik lagi ini. Yang ketiga, pemasaran sasaran, yaitu menjual, membedakan segmen pasar utama, menetapkan satu atau segmen-segmen ini sebagai sasarannya. Jadi lebih mengerucut lagi. Jadi dari umum, general, terus spesifikasi, terus spesifikasi lagi. Nah, tingkat segmentasi pasar ini, pemasaran segmen, kelompok besar calon pembeli potensial dalam suatu pasar yang memiliki karakteristik yang homogen, karakteristik keinginan, daya beli, lokasi, dan sebagainya. Titik tengah antara pemasaran individual dan pemasaran massal. Rekomendasi pemasaran yang luas, solusi terbuka, dan pilihan. Jadi kita menentukan berbagai strategi yang fleksibel lah, cara seperti itu. Sehingga tidak terlalu umum dan tidak terlalu khusus. Pemilihan saluran distribusi dan komunikasi yang lebih mudah dan berpeluang menghadapi lebih sedikit pesaing dalam suatu segmen. Jadi kalau kita terlalu luas pangsa pasar kita, jadi saingan kita juga semakin besar. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kita spesifikasinya lebih kecil, maka lebih mengerucut, lebih spesifik, lebih khusus, maka saingan kita juga lebih sedikit juga. Nah, pemasaran relung ini maksudnya adalah kelompok pembeli potensial lebih sempit dibandingkan dengan segmen karakteristik lebih spesifik khusus. Jadi lebih khusus lagi, misalkan untuk uh, konsumsi gula untuk penyakit diabetes dan sebagainya. Biasanya merupakan pasar kecil yang sebetulnya tidak terlayani dengan baik. Jadi karena ada beberapa konsumen yang tidak bisa mengkonsumsi, maka kita memproduksi khusus
Akan tapi juga kita memiliki kelemahan-kelemahannya. Yang pertama itu juga jumlah pengordernya sudah terpetakan berapa persen saja. Mungkin juga nanti terkait dengan biaya juga kita harus pertimbangkan. Biasanya diidentifikasi dengan cara membagi sebuah segmen menjadi sub-sub kecil. Biasanya hanya menarik satu atau sedikit pesaing. Ya, karena semakin kecil ya semakin sedikit pesaingnya. Pemasaran relung dianggap memiliki kebutuhan pelanggan dengan begitu baik sehingga pelanggan bersedia membayar lebih mahal. Karena tadi spesifikasi biaya produknya lebih mahal, maka orang yang membeli itu juga akan mau. Karena apa? Produknya itu tidak ada di pasar lain, tidak ada yang menjual, jarang. Lokasi pemasaran lokal yaitu terkait dengan lokasi atau areanya. Jadi sudah tentukan, saya akan menjual area Surabaya saja, sama seperti itu. Pemasaran individual yaitu pemasaran segmen tunggal, yaitu disebut juga sebagai pemasaran sesuai pesanan atau pemasaran satu lawan satu. Jadi hanya pre-order pre-order saja, seperti itu. Langkah-langkah segmentasi pasar ini, segmentasi pasar kita mengidentifikasi, kita mengembangkan bentuk segmen yang menghasilkan. Yang kedua kita menentukan pasar, itu kita evaluasi dan juga memilih segmen yang sesuai pemosisian pasar. Jadi kita mengidentifikasi konsep yang mungkin kita lakukan. Dan yang keenam yaitu mengidentifikasi, mengembangkan, mengkomunikasikan konsep penetapan posisi yang dipilih terhadap pasar atau terhadap konsumen kita. Pola segmentasi pasar itu ada preferensi homogen yang menunjukkan suatu pasar di mana semua pelanggan memiliki preferensi yang sama, di mana pasar tidak menunjukkan segmen alami. Yang kedua tersebar, yaitu situasi lain yang sangat berbeda, preferensi pelanggan mungkin tersebar di seluruh ruangan, yang menunjukkan bahwa pelanggan sangat terbebas dalam preferensi mereka. Yang ketiga, preferensi terkelompok-kelompok. Maksudnya, menunjukkan kelompok-kelompok preferensi yang terpisah-pisah yang disebut segmen pasar alami. Jadi pasar itu dibagi-bagi lagi. Ada yang sama kebutuhannya, ada yang tersebar. Jadi bebas menentukan. Ada juga yang terkelompok-kelompok. Jadi masuk sub-subnya. Kalau segmentasi berarti yang pertama langkah survei, yang kedua analisis, yang ketiga pembentukan. Kalau dalam survei berarti kita akan menggali informasi-informasi, gambaran-gambarannya, siapa pelakunya, siapa pelanggannya, siapa pesaingnya, bagaimana konsep produknya seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan, makanya melakukan survei. Langkah yang kedua menganalisis. Analisis ini statistik terhadap data yang telah kita kumpulkan tadi. Jadi kadang ada survei pengisian bagaimana produk skincare yang ideal, contohnya seperti itu. Maka kita akan membuat produk yang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Jadi kita menganalisis faktor-faktornya, variabel-variabel yang dibutuhkan terkait dengan produk itu tadi, bagaimana pemasaran, biaya, packaging mungkin, terus melakukan analisis cluster untuk mendapatkan kelompok-kelompok secara maksimal. Jadi segmen orang yang akan membeli itu pelanggannya cowok atau cewek, umur berapa itu sudah kita tentukan juga. Langkah yang ketiga pembentukan, yaitu kelompok segmen dapat dibentuk berdasarkan sikap, perilaku, demografis, psikografis, dan mediografis. Jadi ada banyak faktor yang dapat kita masukkan ke produk kita, unsurnya. Nah, kalau kita lihat data segmentasi ini berdasarkan geografis, demografis, psikografis, perilaku ini seperti ini. Jadi mungkin wilayah, usia, kelas sosial, situasi juga akan menentukan produk yang kita buat. Ini contoh segmentasi menurut manfaat di pasar pasta gigi. Ini kalau pria pemakainya perilakunya berat, sangat mandiri, daripada nilai merek yang dioper. Jadi kadang kita fokusnya ke nilai, esensi produk itu, atau ke mereknya itu juga akan berbeda, atau fungsinya itu juga akan menentukan kelas-kelasnya. Konsumen kita menengah ke atas atau menengah ke bawah. Dasar segmentasi pasar bisnis. Kalau demografis berarti ya dari jenis industri, ukuran perusahaan, lokasi perusahaan.
Jadi terkait dengan ini kondisi bisnisnya ya. Kalau tadi kan kondisi konsumennya, variabel operasionalnya berarti teknologi yang dipakai, status pemakai, kemampuan pelanggannya juga akan berpengaruh. Kita tidak bisa menerapkan teknologi kalau sedangkan pelanggan kita belum sampai ke situ. Pendekatan pembeliannya juga, struktur kekuatannya, hubungan alam yang ada, kebijakan pembelian umum, sewa guna, kontrak pembelian tetap, kontrak tertutup, dan yang lainnya. Jadi ini juga akan menentukan bagaimana kita pembentukan harga HPP-nya, harga pokok pembelian, harga pokok penjualan juga. Faktor situasi, bagaimana siklusnya cepat atau mendesak, ataupun aplikasi khusus produknya, dan aplikasi keseluruhan, ukuran besar kalau kecilnya. Ada juga karakteristik pribadi, yaitu kesamaan pembeli penjual, sikap terhadap risiko, kesetiaan juga. Jadi kita menganalisis juga pelanggan saya loyal nggak nih. Kalau misalkan bagaimana kalau saya mau mengarahkan produk saya agar pelanggan saya loyal. Ini kita berikan diskon, kita berikan layanan lebih plusnya. Nah, persyaratan segmen efektif ini yang pertama terukur, yaitu berarti kita bisa mengukur, menilai, mengevaluasi terkait dengan ukuran daya beli, profil konsumennya juga. Aksesibilitas yaitu dijangkau atau terjangkau atau dilayani secara efektif. Substansial yaitu cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Jadi peluangnya itu juga terpetakan. Jangan sampai kalau kita mentarget pangsa pasar, ternyata pangsa pasarnya hanya sekian persen. Sehingga kalau misalkan HPP, volume BEP-nya tidak tercapai, maka kita rugi. Dapat didiferensiasi, jadi dapat dibedakan secara konseptualnya. Misalkan respon terhadap parfum, wanita yang sudah menikah dengan yang belum menikah itu mungkin preferensi parfumnya berbeda. Dapat ditindaklanjuti ketersediaan sumber daya untuk melaksanakannya. Jadi terus dikembangkan, itu bisa produk-produk yang kita buat. Mengevaluasi segmen pasar ini, ukuran dan pertumbuhannya. Jadi kumpulkan data, lihat bagaimana penjualannya, tingkat pertumbuhannya, profitabilitasnya. Jadi kita harus mengevaluasi penjualan juga. Jangan sampai kita di zona nyaman, misalkan terjual 30 cup setiap harinya. Jadi kita patokannya harus targetnya melebihi lagi. Bulan depan harus nambah, bulan depan harus nambah lagi. Sehingga bertumbuh. Daya tarik struktural yaitu bagaimana pesaing dan jumlahnya. Jangan sampai kita mengabaikan pesaing kita, karena kalau misalkan pesaing kita bertambah, otomatis pangsa pasar kita akan berkurang. Produk pengganti, bagaimana produk-produk peniru yang akan menembak produk kita. Jangan sampai kualitas kita turunkan, ternyata ada produk yang lain yang serupa, itu bahaya kekuatan pembeli kita. Nah, jangan sampai kita menaikkan harga kita jika pangsa pasar kita itu adalah konsumen menengah ke bawah, contohnya seperti itu ya. Jumlah pemasok juga. Nah, ini jangan sampai barang kita, barang bahan dasarnya susah didapatkan. Tujuan dan sumber dayanya, tujuan jangka panjang itu apa? Perusahaannya buka outlet lagi atau buka bikin produk baru, ketersediaan sumber daya. Ini juga penting bagaimana kita merahasiakan resep mungkin, bagaimana kokinya memasak dengan baik sesuai dengan SOP atau standar rasanya. Yang kedua ada targeting, yaitu sasaran atas konsumen yang akan dituju setelah melakukan segmentasi dengan menggunakan strategi tertentu. Jadi kita mengerucutkan lagi dari pangsa pasar yang kita pilih. Mengevaluasi segmen pasar itu bagaimana kita menilai beragam segmen yang telah diketahui. Harus diperhatikan faktor-faktornya, misalkan ukuran segmen, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomis, risiko juga kita perlu perhatikan. Yang mana tujuannya adalah jangka pendek, jangka panjang. Jadi kalau kita buka bisnis, usahakan ada visi misi, terus strategi, dan bagaimana kita mengevaluasi dari tujuan tadi, jangka panjang dengan jangka pendeknya. Apakah sudah tercapai atau belum? Segmen pasar, bagaimana kita mengkonsentrasi segmen tunggalnya itu, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, dan cakupan seluruh pasarnya. Ini contohnya kalau segmentasi tunggal,
perusahaan memilih sebuah segmen tunggal. Contohnya Volkswagen berkonsentrasi pada pasar mobil kecil dan Porsche pada pasar mobil sport. Kalau spesialisasi selektif, contohnya perusahaan memilih sejumlah segmen yang berpotensi sebagai penghasil uang. Contohnya penyiar radio yang ingin menarik pendengar muda dan tua, bagaimana UMKM mengiklan di radio, contohnya juga bisa seperti itu. Spesialisasi produk yaitu perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Contohnya perusahaan mikroskop menjual mikroskop ke lab, kantor pemerintahan, ke universitas, rumah sakit mungkin ya. Dengan spesifikasi produk, perusahaan membangun reputasi yang kuat di bidang produk tertentu. Jadi pasar-pasarnya mungkin di kesehatan, pendidikan, swasta juga bisa. Spesialisasi pasar yaitu perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan suatu kelompok pelanggan tertentu. Contohnya perusahaan yang menjual bermacam-macam produk ke lab universitas dari mikroskop, osiloskop, pembakar, bunsen, dan sebagainya. Jadi produk-produk ini banyak variasinya, jadi tidak hanya satu jenis saja. Selanjutnya cakupan seluruh pasar, yaitu perusahaan berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Jadi lebih kepada kayak apa ya, belantik kalau bahasa Jawanya ya, broker. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sangat besar. Jadi lebih kepada kontraktor mungkin ya. Misalkan perusahaan butuh apa nih, kita sediakan, kita carikan. Dalam pemasaran tidak terdiferensiasi, perusahaan mengabaikan perbedaan segmen pasar dan memusatkan kebutuhan pembeli yang bersifat dasar dengan melayani seluruh pasar dengan satu tawaran pasarnya. Dalam pemasaran yang terdiferensiasi, perusahaan beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang program berbeda bagi masing-masing segmennya. Contohnya Unilever. Jadi kan Unilever itu membuat berbagai produknya, tidak satu jenis saja, misalkan make up, mungkin makanan juga. Yang ketiga ada positioning, yaitu adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen yang membedakannya dengan produk pesaingnya. Jadi lebih spesifik lagi, produk ini pasta gigi A dan pasta gigi B, bedanya apa nih? Sudah jelas, bisa membedakan konsumen, berarti positioning sudah benar. Selanjutnya Kotler, Kartajaya, Huan, dan Liu menyatakan positioning sebagai the strategy for leading your customer credibility, yaitu suatu strategi untuk membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi konsumen. Positioning adalah mengenai bagaimana perusahaan mendapatkan kepercayaan pelanggan untuk dengan sukarela mengikuti perusahaan mereka. Jadi dengan spesifik tadi membuat konsumen semakin yakin terkait produk yang mereka beli. Nah, kita masuk analisis formulasi strategi, yaitu pengumpulan data tadi, menganalisis dan penggunaannya, evaluasi faktor eksternal, evaluasi faktor internal, matriks profil profesi kompetitif, dan matriks TAUS dan BCG. Internal eksternal kita sudah bahas yang kemarin, berarti kita lanjut TAUS dan BCG atau SWOT. Nah ini analisis strategi choice analysis, yaitu internal, eksternal, kita bagi menjadi 4 bagian, yang mana atasi kelemahan, yang mana maksimalkan kekuatan. Ini kelemahannya di atas, kelemahannya apa saja, bagaimana mengatasi kelemahan, itu kita masukkan solusi-solusinya. Yang bawah juga seperti itu, kekuatannya apa, baru kita munculkan strateginya, pertumbuhan konsentrasi, pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi, dan sebagainya. Yang mana yang sisi kiri internal, yang sisi kanan eksternal. Nah, kalau kita gambarkan matriksnya, strategi choice and analysis, yaitu pertumbuhan pasar yang cepat, posisi bersaing lemah, posisi bersaing kuat, dan pertumbuhan pasar lambat. Itu kita masuk ke mana? Maka kita strategi yang kita terapkan juga berbeda. Yang kedua ada analisis SWOT, serangkaian aktivitas manajemen yang ditunjukkan untuk menentukan what to do it, how to do it. Apa yang akan kita lakukan, bagaimana akan kita perbuat. Yaitu tujuannya untuk menentukan arah, kajian masa depan, alokasi sumber daya, standar kinerja.
Jadi kalau kita menentukan strategi, itu kita fokusnya itu tidak hanya saat ini, tapi juga masa depan juga, periode beberapa waktu ke depannya itu harus kita sudah ukur. Kajian situasinya, langkah awalnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan, pada lingkup seperti apa, bagaimana sumber dayanya, nanti akan memunculkan informasi yang apa yang dibutuhkan. Maka kita menganalisis ketika informasi itu sudah ada. Analisis orientasi masalah, problem based analysis. Ada juga analisis orientasi pengembangan, SWOT analysis. Nah, kalau kita masuk ke matriks SWOT, maka IFAS dan EFAS ini menjadi apa? Modalnya. Kemarin kan kita sudah menyusun nih, apa EFAS-nya, apa IFAS-nya. Maka kita masukkan strength, weakness, opportunity, terus threat. Nah, kita akan silangkan strength, opportunities, strategi SO antara kekuatan dengan peluangnya. Maka ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluangnya. Dan juga ada nih weakness, kelemahan dan peluangnya. Maka strategi apa untuk strategi WO-nya? Ciptakan strategi untuk meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Jadi kan tadi yang SO penguatan peluangnya, yang WO penguatan perbaikan kelemahannya. Kalau yang TS strength and trait atau strategi ST terkait dengan kekuatan dan juga ancaman, maka ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancamannya. Jadi mungkin kekuatannya sehingga ancaman itu bisa menjadi sebuah peluang. Yang terakhir, weakness and threat, yaitu kelemahan dan juga ancaman. Maka ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari kelemahan tadi. Jadi kalau kita punya kelemahan, maka kelemahan itu kita harus minimalisir atau kita kelola, karena misalkan kelemahan tadi kita tidak kelola dengan baik, maka akan menjadi risiko yang bisa memberikan dampak kerugian pada perusahaan atau bisnis. Ada 8 langkah yang terlibat dalam membuat matriks SWOT. Yang pertama, tuliskan peluang eksternal, internal, ancamannya, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari eksternal, kekuatan, dan kelemahan dari internalnya. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternalnya SO. Cocokkan kelemahan dengan peluang atau WO. Cocokkan kekuatan dengan ancaman atau ST, dan cocokkan kelemahan dengan ancaman atau WT tadi. Jadi menjadi sebuah matriks seperti ini. Jadi sudah jelas nih, mana kekuatan, mana kelemahan sebutkan, mana peluang, mana ancaman sebutkan. Maka strategi yang kita padukan, misalkan strength ketemu opportunity, maka menjadi SO atau agresif, maka menjadi peluang yang sangat baik. Yang kedua, misalkan weakness dan opportunity atau WO, maka stabilitasnya masih standar nih, stabil. Maka strateginya seperti apa? Ada juga strength and trait, yaitu ST atau diversifikasi, bagaimana kita mengembangkan produk kita, mungkin seperti diversifikasi, diferensiasi juga bisa. Weakness and trait, yaitu WT atau defensif, yaitu bertahan, bagaimana kita bertahan terkait dengan kelemahan yang akan kita atasi. Data pemikiran yang digunakan dalam upaya memaksimalkan hasil analisis SWOT dan meminimalkan permasalahan dan keterbatasannya, yaitu kembangkan analisa aspek eksternal dan internal secara mendalam. Jadi kita harus mengenali benar internal dan eksternal perusahaan atau bisnis, sehingga datanya terkumpul dengan baik, memberikan penilaian terhadap faktor-faktor SWOT secara kuantitatif dengan menggunakan bobot dan rating. Jadi bobot rating ini sama dengan yang kemarin, analisis internal dan eksternal itu kan kita pakai bobot 1, maksi totalnya 1, ratingnya 1-4. Ketika melakukan analisis SWOT, cermati gap antara situasi saat ini dengan tren masa depan. Jadi dalam menyusun sebuah strategi, kita tidak berfokus pada saat ini saja, tapi juga waktu periode ke depan. Trennya bagaimana, kondisinya seperti apa, kita bisa menduga. Nah, ini contohnya. Bagaimana ini kumpulan dari kekuatan, kelemahan, faktor internal,
Ini faktor internal juga, misalkan peluang dan ancamannya. Nah, ini kita berikan bobot, yang mana totalnya kan 1, tapi subfaktornya berbeda-beda sesuai dengan berapa persen terjadinya. Ratingnya ini 1 sampai 4 ya. Ini kalau 5 itu diganti 1 sampai 4 saja cukup. Sesuai dengan pedoman yang kemarin. Ini juga seperti itu. Rate faktornya atau bobotnya 1, tapi ratingnya 1 sampai 4. Tapi nanti bobotnya dibagi-bagi menjadi subfaktor tadi. Nah, kita bisa ringkas dalam bidang pelayanan, keuangan, sumber daya, sarana prasarana. Maka ini kita bisa menganalisis berapa persen sih bobotnya, kekuatannya berapa. Maka kekuatannya berapa, kelemahannya berapa, peluangnya berapa, dan ancamannya berapa. Hingga gambar posisi kuadrannya, sumbu X sama dengan strength and weakness, sumbu Y-nya opportunity and threat. Kita gambarkan menjadi seperti ini di sini. 1,38 dan 1,88. Masing-masing sisi ini memiliki memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Yang kedua ada matriks BCG, merupakan matriks yang dapat sangat bermanfaat dalam menganalisisan kesehatan portofolio kumpulan investasi bisnis dengan mendasarkan pada pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Jadi kalau portofolio berarti kumpulan lebih dari satu investasi, kita analisis, evaluasi dengan kita padukan dengan pedomannya pertumbuhan pasar. Matriks BCG adalah grafik sederhana untuk membantu perusahaan besar dalam menentukan bagaimana mengalokasikan kas antara unit-unit bisnis mereka. Jadi misalkan nih, CV Mentari punya bisnis pembuatan kerupuk, pembuatan bakso, pembuatan apalagi mungkin makan-makan yang lainnya. Sehingga nanti masing-masing sub produk itu kita analisis. Bisa disebut juga sebagai strategi untuk memberi pedoman pada keputusan alokasi sumber daya berdasarkan pangsa pasar pertumbuhan unit bisnis. Matriks BCG merupakan 4 kelompok bisnis, yaitu posisi pangsa relatif didefinisikan sebagai rasio dari pangsa pasar suatu divisi tertentu terhadap pangsa pasar yang dimiliki oleh pesaing terbesar dalam industri tersebut. Nah, matriks BCG ini anggapan dasarnya bagian pasar yang lebih tinggi dari produk yang sedang tumbuh, umumnya mengarah pada profitabilitas yang tinggi dengan situasi persaingan yang stabil. Perusahaan yang memilih strategi pertumbuhan jika perusahaan tersebut memiliki kekuatan persaingan. Jadi, bagaimana kita bersaing, maka kita menentukan strateginya. Tujuannya mengembangkan strategi pangsa pasar, berdasarkan cash flow-nya, arus kasnya. Jadi, produk A, produk B, produk C, produk D itu kan nanti membutuhkan modal yang berbeda. Kas itu berarti modal di dalamnya, penggunaannya. Mana yang membutuhkan yang lebih besar, mana yang membutuhkan yang tidak besar. Mengembangkan portofolio untuk perusahaan sehingga jelas kekuatan dan kelemahannya. Memutuskan apakah perlu meneruskan investasi pada produk yang tidak menguntungkan. Jadi kalau tadi produknya ada banyak, mana produk yang sebenarnya penjualannya rendah, risikonya tinggi. Mengalokasikan anggaran-anggaran pada produk guna memaksimalkan cash flow jangka panjangnya. Jangan sampai produknya dibuat tapi tidak terjual, maka modalnya akan berkurang. Mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk di pasarannya. Jadi sesuai dengan respon pasarnya. Bagaimana produk itu bagus, tapi kalau misalkan respon pasarnya kurang bagus, otomatis ya nanti tersendat di penjualannya, tidak kembali kasnya. Ini contohnya, ini rumus aplikasi Basic Matrix, ada star, question marks, dan cash flow, dan docs. Masing-masing memiliki interferensi yang berbeda, penjelasan yang berbeda. Question mark ini berarti pangsa pasar relatif sedang rendah dan bersaing pertumbuhan industri yang tinggi, persaingan yang tinggi. Strategi insentifnya market penetration, market product, atau diferensiasi dan divested
Yang kedua, star atau bintang. Perusahaan memiliki long run opportunities terbaik karena tumbuh dengan laba tinggi. Tadinya forward, backward, horizontal integration, atau produk diferensiasi joint venture. Jadi yang kedua ini peluangnya masih ada, cuman eh, kita bisa memiliki pilihan-pilihan bagaimana, apakah mengembangkan, apakah menyesuaikan dengan pasar, atau ikut pesaingnya juga. Cash flow, perusahaan menghasilkan cash inflow yang melebihi kebutuhan. Nah, biasanya menjadi stars lebih dulu. Namun, satu saat posisi ini dapat melemah, terutama jika persaingan meninggi. Ini cash flow-nya yang tinggi karena respon pasarnya baik. Akan berkurang jika persaingannya meningkat. Stocks yaitu perusahaan dalam pangsa pasar relatif rendah dan pertumbuhan industri lemah sekali. Strategi likuidasi atau divestasi, security. Jadi ini karena produknya lemah sehingga pembelinya sedikit mungkin dan persaingannya ketat, maka ini bagaimana? Apakah produknya dihentikan saja diganti produk lain? Jadi matriks PCG ini semu vertikal tegak menunjukkan tingkat pertumbuhan pasar tahunan. Misalnya 0 sampai 20. Bahwa pasar dikatakan memiliki pertumbuhan tinggi bila tingkat pertumbuhannya 10% atau lebih. Ini jangan sampai di bawah 10%, berarti pertumbuhannya rendah. Sumbu horizontal atau datar menunjukkan pangsa pasar relatif SBU terhadap kompetitor utama, misalnya 0,1 sampai 10 kali. Pangsa pasar 0,1 berarti volume penjualan perusahaan hanya sebesar 10% dari pemimpin pasar. Pangsa pasar relatif 10 menunjukkan bahwa volume penjualan perusahaan sudah 10 kali lipat penjualan dari kompetitor utama. Pada konteks demikian, perusahaan disebut sebagai pemimpin pasarnya. Pangsa pasar relatif dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni pangsa pasar rendah dan tinggi, di mana sebagai pembatasnya adalah 1. Nah, ini dapat kita lihat karakteristik yang start itu bagaimana produk yang berkembang besar, membutuhkan dana yang besar, menjadi pemimpin pasar, menghasilkan uang, harus dananya berimbang. Yang sapi itu produk dengan pertumbuhan rendah, pangsa pasar memiliki biaya rendah, menyediakan dana untuk biaya rutin, dividen, dan investasi untuk bagian perusahaan lainnya, strategi stabilitas yang terbaik. Kalau yang anjing, yaitu produk atau SBU yang pertumbuhan lambat dan pangsa pasarnya rendah, laba yang dihasilkan tidak memadai, membutuhkan dana untuk bertahan hidup. Yang question atau tanda tanya, produk atau SPU dengan pertumbuhan tinggi namun pangsa pasarnya rendah, kemampuan dana besar namun kemampuan menghasilkan laba yang rendah, serta strategi divestasi yang pilihan yang terbaik. Ini rumusnya bagaimana kita melihat pertumbuhan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar perusahaan dan pangsa pasar relatif dibandingkan dengan pesaing utamanya. Jadi tahun T, tahun N sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya kan tahun 2000, T-nya, maka N sebelumnya berarti 2009. Ini contohnya atau analisisnya. Sini kan kita lihat eh, persentase yang persentase ini, laba persentasenya, dan pangsa pasar persentasenya, dan tingkat pertumbuhan persentasenya. Nah, ini contohnya. Kita ternyata masuk yang produk A masuk ke sini, yang tanya, yang produk B masuk ke bintang, yang produk C masuk ke sapi, yang produk D masuk ke tanya juga, yang produk E masuk ke docs. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.